bagaimana harmonisasi investasi datang, upah tetap terjaga, lebih layak, dan bagaimana pandangan hukum kepada Pak Lukman selaku bukan hanya sekedar hukum aja, beliau juga mantan militer, artinya strategi dan kejiwaan kenasionalisannya itu tidak diragukan lagi gitu. Seperti apa rumusnya? Mungkin begitu, agak nukik ya mas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini luar biasa sekali ya. Saya begitu mendengar bahwa topik yang dibawa oleh teman-teman buruh adalah semangat serikat pekerja untuk menjaga investasi dan dunia usaha. Ini luar biasa. Artinya satu indikasi bahwa buruh di Subang itu memang peduli terhadap kemajuan Subang. Dan saya juga punya pengalaman yang bagus selama di Subang. Saya asli orang Subang kebetulan. Jadi memang iya, orang Subang banyak yang baik. Saya satu hari ketinggalan handphonenya harganya lumayan lah ya, gitu ya. Ketinggalan handphone 2 kali satu hari di Subang itu nggak hilang, diketemukan dan diberikan kepada saya tanpa ada minta apa-apa. 2 kali dalam satu hari. Jadi masyarakat Subang memang baik-baik. Nah, kaitan dengan ini, semangat ini, saya ingin menyikapi yang pertama tadi tentang upah ya. Upah itu kan sebetulnya diberikan hakikatnya supaya pekerja itu dihargai dari apa yang dilakukan, didasarkan kepada hasil produksi, dan karena penghargaannya itu dia mampu kemudian hidup secara layak dan adil. Nah, kalau tadi saya ditanya terkait aspek hukumnya, tapi boleh saya katakan karena saya memang background hukum, tapi saya juga bekerja dan juga terikat dengan SP. Jadi saya kadang-kadang juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Jadi saya ingin menyampaikan seperti ini teman-teman. Kalau kita bicara menjaga investasi dan dunia usaha, berarti tadi udah faktual, kita nggak boleh tinggi-tinggi kali pasang UMK gitu kan. Tetapi juga nggak boleh juga terlalu rendah, seolah-olah kemudian buruh menjadi bahan eksploitasi. Kata kuncinya apa? Tadi disampaikan oleh Kang Gubi, daya beli. Nah, saya nggak mau bicara Indonesia secara luas, saya bicara tentang Subang aja. Saya yakin teman-teman buruh juga di sini yang dimaksud adalah iklim investasi dan dunia usaha di Subang, bukan secara nasional. Jadi izinkan saya seolah-olah saya jadi bupati ya, walaupun 2024 nanti. Ya. Jadi gini, yang harus diciptakan adalah kemampuan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan perumahan. Sekarang saya misalnya ke Cepu ya, di Cepu dengan Rp2.500 Anda bisa makan nasi plus telur dengan sayur. Di Subang bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya apa? Tuntutan kita untuk mendapatkan upah yang lebih baik makin tinggi. Tapi kalau itu bisa kita jaga, harga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan, insya Allah dengan apa yang sudah didapat itu kita bisa kemudian menyisihkan bahkan apa yang kita peroleh. Makanya mungkin tadi Bu Mira menyampaikan di Jawa itu menawarkan upah murah begini, karena memang kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan nilai yang relatif sangat rendah. Nah ini Subang harus seperti itu. Kenapa? Kita lumbung padi 3 terbesar di Jawa Barat. Itu ya. Nah kemudian kalau kaitannya dengan tadi ya kita bicara tentang permenaker perda bahwa selalu dicoret itu. Bagi saya sumber keuangan pemerintah daerah itu ada 5 paling tidak kita bisa sedot. 1 PAD kita sendiri, provinsi, pusat, swasta, dan badan usaha milik daerah. Itu bisa kita berdayakan. Dan saya yakin ini pernah saya terapkan. Jadi saya pernah bekerja di Kalimantan. Saya pernah bekerja di perusahaan asing. Dan saya katakan, saya pastikan 90% bekerja di perusahaan kami dulu, perusahaan Amerika, adalah orang lokal. Orang yang ber-KTP lokal, Kutai Kartanegara. Saya pastikan itu. Kemudian, apakah ada pungli? Saya pastikan tidak ada pungli. Bagaimana itu bisa tercipta? Mekanisme pengawasan, peraturan. Kalau kita tadi bicara di sini, orang mau bekerja melalui Karang Taruna, aturan mana yang digunakan? Harus melalui Karang Taruna. Ada nggak aturan itu?
Kalau boleh saya katakan, di sana kalau kita mau benchmark sedikit ya, mau perbandingan sedikit dengan di Kutai Kartanegara, di sana satu pintu, di Bojonegoro satu pintu. Saya di Bojonegoro di proyek strategis nasional, semua kesempatan pekerja masyarakat sekitar melalui kepala desa. Diciptakan mekanisme di mana kepala desa ini bisa diawasi oleh elemen masyarakat yang lain. Gejala pungli ada, tetapi cepat diatasi. Oleh siapa? Masyarakatnya. Mekanisme ini yang kita masih belum punya. Di mana dituangkan? Ayo kita tuangin ke perda gitu. Nah, kemudian bagaimana tadi kita bicara tentang warga lokal? Bojonegoro, ring 1, ring 2, ring 3 dibagi proporsi. Ada kesempatan kerja 100. Berapa ring 1? Persentase daripada penyerapannya, berapa ring 2, berapa ring 3. Kemudian pemerintah daerah itu kan tahu dari awal ketika akan ada masuk investor, udah tahu jenis usahanya apa, kebutuhan daripada skill pekerjanya apa. Itu yang harus disiapkan. Apakah tidak mungkin? Mungkin sekali. Kalau saya boleh berkata sedikit, sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian, jadikan saya Bupati Subang, insya Allah. Ya, Pak Warna sudah. Ya, nah, kemudian ya, bagaimana supaya pungli tadi, ya pungli kalau kita bicara tentang non pejabat pemerintah yang mengambil keuntungan dari kesempatan bekerja di orang, kita nggak bisa jerat secara pidana. Karena yang namanya korupsi, suap itu berlaku pasalnya bagi para pejabat negara, bagi PNS. Tapi kalau antar orang sesama apa yang kena? Jatprem ini. Tapi kita kembalikanlah, kita kan warga negara Indonesia, semua percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, semua beragama. Dan Subang 90% adalah penganut agama Islam, lebih 90% lebih. Jadi kalau kita pakai pendekatan agama, salah tidak. Penyuapan mendapatkan pekerjaan dengan cara membayar. Di dalam hukum agamanya apa? Riswah, haram. Fatwa MUI jelas haram mengatakan itu. Nah, jadi harus ada effort juga dari kita, dari pemerintah. Sosialisasi lah, gunakan pendekatan melalui agama, gunakan pendekatan melalui lembaga pendidikan formal. Sampaikan bahwa yang namanya nyuap untuk bekerja itu haram. Ada nggak langkah-langkah seperti ini? Gitu, jangan sampai masyarakat kita dibiarkan seolah-olah pemerintahannya itu ya concern tetapi tidak ada aksi gitu. Mohon maaf ini ya Bu ya. Jadi kalau saya mengharapkan itu Bu Kadis tidak bekerja sendiri. Bu Kadis bisa mengencourage, bisa mendorong kepada dinas pendidikan, dinas agama ya, untuk kebudayaan, untuk mensosialisasikan itu. Nggak susah kok kalau ada kebersamaan, sinkronisasi, harmonisasi kegiatan. Gitu. Nah, banyak hal ya. Tadi kaitan dengan outsourcing misalnya. Outsourcing ini kan mulai ada perbaikan lagi nih. Tadi disampaikan bahwa Perpu nomor 2 tahun 2022 masih dikatakan outsourcing bisa semua. Kalau saya baca, mohon maaf kalau saya keliru ya, tetapi kalau saya baca pasal 64 Perpu nomor 2 tahun 2022 berubah pasal 64 yang sudah diatur oleh Undang-Undang Ciptaker sebelumnya nomor 11 2020. Yang sebelumnya merubah juga pasal 64 Undang-Undang 13 kan gitu ya. Artinya kita pakai yang terakhir lah. Di Perpu nomor 2 tahun 2022. Itu mengatakan bahwa outsourcing itu atau alidaya ya digunakan istilahnya. Perusahaan dapat melimpahkan sebagian pekerjaan. Jadi bukan seluruhnya. Nah, sebagiannya apa? Kita tangkap nih. Memang di dalam pasal ayat berikutnya dikatakan itu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Tetapi untuk daerah, kalau kita punya visi ke depan untuk masyarakat Subang, itu harus kita tangkap. Apa aspirasi teman-teman dari buruh yang menjadi pelaku di lapangan?
Buruh bukan hanya ingin adil, buruh juga ingin ada jenjang karir. Itu saya rasakan. Saya anggota serikat pekerja sampai sekarang. Kalau tidak ada jenjang karir, untuk apa kita bekerja? Outsourcing, mentok 2 tahun, 3 tahun selesai kontrak. Adakah jenjang karir? Adakah harapan untuk menjadi pimpinan? Tidak ada. Padahal spesialisasi itu penting. Di luar daripada pendorongan untuk terciptanya entrepreneurship ya. Nah, ini yang saya lihat peluang gitu buat pemerintah daerah juga, kalaupun memang akan meneruskan perda pada periode 2023 ini. Yang pertama, tangkap betul-betul aspirasi masyarakat, karena kaidah hukum itu ada 3 ya, untuk bisa dikatakan memenuhi syarat. Yang pertama aspek filosofis, yang kedua aspek yuridis, yang ketiga aspek sosiologis. Sosiologis, masyarakat buruh menyampaikan bahwa kami tidak rela kalau semua pekerjaan dari suatu perusahaan di-outsourcingkan. Pasal di dalam 64 perubahan di Perpu nomor 2 tahun 2022 memungkinkan bahwa perusahaan tidak bisa semua melimpahkan, mengalihdayakan. Tangkap itu sosiologis. Yuridisnya sudah terpenuhi. Dasarnya jelas pasal 64 Perpu nomor 2 tahun 2022. Filosofisnya balik lagi tadi yang disampaikan Bu Mira, negara harus menjamin rakyatnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan adil. So, kenapa tidak gitu? Ya kalau misalnya kita hanya berputar kepada hal-hal yang sifatnya harian yang kadang-kadang memang bikin hektik gitu ya, nggak ada inovasi. Ayolah kita lihat ke depan. Subang penuh dengan orang yang potensial, Subang penuh dengan orang yang baik, dan Lukman Tias bersama orang-orang yang baik. Oke, Pak Lukman, tunggu. Tadi kan ada Pak Dewan, Pak Ujang. Pak Lukman, Pak Ujang tadi kan memberikan satu inisiatif bahwa akan dibangun Pemda. Bagaimana tanggapan hukumnya? Iya, makasih. Jadi ada tadi sudah saya singgung sendiri sebetulnya. Jadi perda itu boleh menunggu dulu terbitnya PP. Karena dari Perpu nomor 2 tahun 2022 itu di pasal 64 masih dikatakan di ayat 2-nya itu bahwa pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan daerah diantaranya. Nah, itu kalau mau menunggu. Tetapi teman-teman buruh juga nggak usah khawatir, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu klausul putusan tersebut mengatakan bahwa tidak diizinkan pemerintah mengambil perubahan kebijakan strategis dan berdampak luas. Jadi nggak usah khawatir bahwa kemudian outsourcing ini akan menjadi menggejala gitu ya. Mudah-mudahan tidaklah. Kita harapkan peran dari Dinas Tenaga Kerja selaku pengawas. Dan satu lagi nih, saya mohon izin menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Tetapi dalam konteks hubungan industrial, teman-teman dan juga pelaku industri dari Kadin, kita coba optimalkan lembaga kerjasama bipartit, LKS. Ya. Jadi yang namanya antara buruh dengan pengusaha jelas harus sinergi. Saya paling anti kalau ada mengatakan orang bahwa SP itu ada karena ada potensi perselisihan antara pengusaha dengan buruh. Bukan itu. Itu pandangan orang nggak benar. Pihak ketiga yang nggak benar. Yang benar adalah bahwa buruh dengan pengusaha itu bersama-sama meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini kalau tadi beliau sudah sependapat terus nih, ya. Jadi kita harapkan itu jalannya bareng itu buruh dengan pengusaha ini. Jangan sampai dimasukin ke ketiga. Itu sementara gitu. Nah, tadi dari beberapa wacana, dari mulai rekrutmen pekerja lokal, terus mau ada terciptanya perda,
dipindahkan juga, beberapa hal yang tadi sudah diwacanakan. Bagaimana tanggapan Pak Bupati sebagai ketua